Kita lihat berita lainnya, Saudara. Kapal motor penyeberangan KMP Putri Yasmin yang melayani rute Padang Bayi Lembar terbakar di perairan Bali pada Rabu pagi sekitar jam 5 waktu setempat. Inilah visual dari udara, di mana terlihat asap hitam masih membumbung tinggi di KMP Putri Yasmin. KMP Putri Yasmin terbakar di Selat Lombok saat melayani rute dari Pelabuhan Padang Bayi, Bali menuju Pelabuhan Lembar Lombok. Berdasarkan data manifest, saat terbakar KMP Putri Yasmin membawa 114 penumpang dan belasan awak kapal. Sejumlah pihak, salah satunya Basarnas, terus berupaya mengevakuasi penumpang yang selamat. Para penumpang terlihat menggunakan jaket pelampung, sementara tim penyelamat berupaya mengevakuasi korban KMP Putri Yasmin ke atas kapal penyelamat. Sejumlah penumpang yang selamat dievakuasi menuju Pelabuhan Padang Bay dan juga Pelabuhan Lembar, Lombok NTB. Rabu pagi 30 orang penumpang telah tiba di Informasi dari Pelabuhan Rabu pagi 30 orang penumpang telah tiba di Pelabuhan Padang Bay, Karangasem, Bali. Para penumpang yang selamat langsung dibawa ke kantor ASDP Padang Bay untuk didata dan menjalani pengecekan kesehatan. Dari 30 penumpang yang telah dievakuasi, 1 orang dibawa ke rumah sakit Klungkung karena alami luka-luka. Evakuasi dengan selamat. Selanjutnya, setelah proses pendataan, Sebelumnya, kapal motor penyeberangan KMP Putri Yasmin yang melayani rute Padang Bayi Lembar terbakar di perairan Bali Rabu pagi sekitar jam 5 waktu setempat. Peristiwa ini membuat penumpang panik dan berusaha menyelamatkan diri. Pertolongan terhadap penumpang KMP Putri Yasmin dibantu oleh kapal Port Link 2 yang melintas di sekitar lokasi. 30 penumpang dievakuasi dalam kondisi selamat, sementara sejumlah penumpang lain masih dalam proses evakuasi. Dan saudara, informasi selengkapnya terkait proses evakuasi korban KMP Putri Yasmin yang terbakar, kita tanyakan lebih lanjut ke PLT Kepala KSOP Padang Bayi di Karangasem, Bali. Ada Bapak Heri Wianto. Pak Heri, selamat siang. Terima kasih telah bergabung bersama Kompas TV dengan Reza di studio, Bapak. Ya, Pak Heri, total hingga siang hari ini ada berapa jumlah korban KMP Putri Yasmin dan bagaimana kondisinya? Adakah informasi terbaru, Pak? Pak Heri, mohon izin sebelumnya Bapak, kami kurang mendengar dengan jelas suara Bapak. Bisa dibantu lagi Bapak untuk audionya? Oke, saudara, kita juga masih mencoba berkomunikasi dengan PLT Kepala KSOP Padang Bayi di Karangasem, Bali, Bapak Heri Wianto, yang juga sudah bersiap untuk memberikan informasi terbaru soal evakuasi korban KMP Putri Yasmin yang terbakar. Pak Heri, boleh kami juga masih belum mendengar suara Bapak dari studio Kompas TV Jakarta. Kita akan bertanya, saudara, hingga siang hari ini data yang sudah diperoleh, berapa banyak korban dari KMP Putri Yasmin dan juga bagaimana kondisinya yang nantinya juga akan langsung disampaikan oleh Pak Heri Wianto selaku PLT Kepala KSOP Padang Bayi. Pak Heri. Selamat siang, perlu kami sampaikan data terupdate di KSOP kelas 4 Padang Bayi untuk evakuasi korban KMP Putri Yasmin perlu diralat karena yang evakuasi khususnya di Padang Bayi sebanyak 35 korban sudah kita tangani di kantor ASDP.
Oke, lalu kondisinya bagaimana Pak dengan 30 korban yang sudah dievakuasi? Maaf, Mas Reza, kurang lebih 35 Oke, untuk evakuasi dan sekarang sudah ditangani oleh Balai Besar Karantina Kesehatan Pelabuhan Denpasar, dan untuk korban kita pastikan sudah dipastikan sehat semua. Mohon izin Mas Reza. Alhamdulillah 35 orang sudah dievakuasi dan dalam kondisi sehat dan dalam penanganan begitu ya Pak Heri ya. Lalu Betul. Pak Heri, apakah hingga siang ini juga masih ada korban yang belum terevakuasi Bapak? Jadi khususnya yang di Padang Baik untuk korban-korban yang sebanyak 35 orang ini sudah dinyatakan sehat dan sudah bisa meninggalkan pelabuhan. Dengan adanya kerjasama dari instansi terkait, dari Basarnas, dari Polairut, dari Bakamla, dan semua instansi terkait ada di pelabuhan. Oke, Pak Heri, ini kan kebakaran terjadi pada pukul 5 subuh waktu setempat ya Bapak. Sudah diketahui Pak penyebab dari kebakaran kapal itu sendiri Pak? Jadi kebakaran kapal tersebut masih kita investigasi terkait untuk bagaimana penanganannya, karena kita fokus ke evakuasi penumpang dulu, Mas Reza. Oke, fokus kepada evakuasi para penumpang. Tapi kalau misalnya kita melihat gambar yang sudah beredar begitu Pak di sejumlah media dan juga media sosial bahkan, apakah juga sudah terdata baik itu korban yang luka maupun korban yang meninggal dunia? Adakah informasi soal itu Pak? Kalau informasi data khususnya untuk korban, karena kita fokus di Pelabuhan Padang Baik, ini kan melibatkan dua pelabuhan, Pelabuhan Padang Baik dan Pelabuhan Lembar, karena lokasi kejadiannya yang terdekat itu di Lembar, Pak. Oke, jadi ini dibagi dua untuk proses evakuasi, tapi 35 orang ada di Pelabuhan Padang Baik dalam kondisi selamat. Lalu informasi apa yang bisa diperoleh Pak bagi keluarga mungkin yang ada keluarganya yang dibawa ke Pelabuhan Lembar, Lombok? Apakah ada posko di sana? Jadi kita sudah mendirikan posko dan kita sudah kerjasama dengan instansi terkait juga terkait untuk pendirian posko, dan perlu kami sampaikan tadi sudah komunikasi dengan pihak keluarga, ada beberapa keluarga yang sudah bertemu korban kapal tersebut, dan kita pastikan tadi khususnya untuk 35 penumpang ini sudah dinyatakan bisa pulang dan ada kompensasi yang sudah mereka terima. Bahkan untuk korban yang ke tujuan Lembar sudah kita pulangkan, kita sudah fasilitasi dengan armada yang ada. Kompensasi juga sudah diberikan berupa apa Pak Heri? Itu ranahnya nanti dari asuransi jasa raja dan pihak operator Bapak. Oke, Pak Heri, ada informasi juga bahwa ada sejumlah korban dari KMP yang mengalami luka dan dibawa ke rumah sakit di Kelungkung, Bali. Adakah informasi soal itu, Pak? Kalau itu kita rala tidak ada. Oke. Tidak ada yang dirujuk ke rumah sakit terdekat. Oke, dan Pak. pada kesempatan siang hari ini posko berjalan normal, aktivitas berjalan normal semua, dan kita pastikan untuk penumpang sudah kita pulangkan semua. Oke, artinya 35 orang yang sudah dievakuasi di Pelabuhan Padang Baik sudah dipulangkan semua karena dalam kondisi sehat begitu ya Pak Heri. Lalu apakah nanti akan ada lagi proses evakuasi, mengingat ini ada 2 pelabuhan yang menerima dari korban KMP sendiri di Padang Baik dan juga di Lembar Lombok? Jadi untuk khususnya Padang Baik kita untuk posko 1 kali 24 jam apabila ada keluarga yang membutuhkan informasi segera kita sampaikan, karena kita per jamnya update untuk manifest dan evakuasi korban. Tapi artinya untuk proses evakuasi sudah selesai ya Pak ya? Bahwa korban sudah dibawa ke Padang Baik dan juga Lembar, begitu? Kalau yang di Padang Baik bukan kita artikan selesai, tapi kita tetap mengupdate, kita tetap memantau. Khawatirnya kan kapal-kapal yang mendekati lokasi tersebut kan bisa mengarah ke Padang Baik, Benoa, Nusa Penida, ataupun Lembar, Pak. Oke, ada komunikasi terakhir Pak soal evakuasi korban total yang dibawa ke sejumlah pelabuhan dan daerah yang tadi Bapak sebutkan? Kalau untuk kita komunikasinya dengan
Lembar, mungkin nanti komunikasikan langsung ke pelabuhan Lembar karena kita fokus di pelabuhan Padang Bae, tidak menutup kemungkinan nanti kapal-kapal tradisional atau kapal-kapal yang mau masuk di pelabuhan Padang Bae membawa dan mengevakuasi korban, tidak menutup kemungkinan, Mas. Oke, jadi membuka sebuah dan semua hal kemungkinan-kemungkinan yang bisa membantu proses evakuasi dari para korban dibawa ke Padang Bae begitu. Yang artinya bahwa hingga siang ini total ada 35 yang dalam kondisi sehat dan sudah dipulangkan, begitu ya Pak? Betul, betul. Oke. Selanjutnya apa yang nanti dilakukan dari pihak pelabuhan Padang Bae sendiri terhadap para korban yang mungkin nantinya akan dibawa perahu-perahu nelayan misalnya? Apa selanjutnya mekanisme yang dilakukan, Pak Heri? Jadi kita pertama sudah mendirikan posko, kedua kita instansi terkait sudah standby di posko itu untuk memastikan evakuasi ini tetap berjalan dengan aman dan lancar. Sementara itu untuk cuaca Pak, seperti apa Pak untuk proses evakuasi? Apakah ada kendala? Cuaca sampai sekarang tidak ada kendala, Mas. Makanya kan mulai tadi pagi kita pantau, kita update cuaca dari BMKG, tidak ada kendala, bahkan Syukur. ada beberapa kapal yang sudah mendekati Lembar membawa penumpang dari KMP Putri Yasmin, Pak. Oke, mudah-mudahan semuanya dilancarkan Pak, proses evakuasi dan para korban juga dalam kondisi sehat dan juga selamat. Kami terus mengupdate seperti apa kondisi terkini dari proses evakuasi KMP Putri Yasmin yang terbakar. Terima kasih sekali lagi.